Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah sehingga kita masih bisa menyaksikan video ini. Sahabat, dalam video ini adalah 5 kewajiban anak perempuan terhadap orang tua setelah menikah. Sebagai anak perempuan yang sudah menikah, kewajiban yang harus dipenuhi bukan lagi hanya kepada orang tuanya saja, melainkan kepada suaminya. Dalam Islam sendiri memberikan perintah kepada muslimah agar selalu taat kepada suaminya dan mengikuti perintah suaminya selagi masih dalam aturan atau syariat Islam. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam hadis Nabi SAW, yaitu keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Akan tetapi bagi anak perempuan yang sudah menikah, tentu saja bukan berarti seorang anak perempuan tersebut harus melupakan orang tuanya atau lepas dari tanggung jawabnya terhadap orang tua. Ia harus tetap berbakti dan menjadi anak dari orang tuanya, sebab orang tua telah memberikan jasanya pada kita sejak kecil dan tidak akan pernah terganti atau terhitung seberapa banyaknya. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan bagi anak perempuan yang sudah menikah terhadap orang tua. Yang pertama, tetap berbakti kepada orang tua. Meskipun sudah menikah, seorang muslimah harus tetap taat dan berbakti kepada orang tuanya. Orang tua tentu saja menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Oleh karena itu, anak perempuan tidaklah berubah dan harus tetap menghormati orang tuanya. Seringkali ada orang-orang yang melupakan orang tuanya ketika sudah menikah, padahal orang tua tetaplah harus dihargai sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang juga perhatian yang tulus semenjak kita dilahirkan. Yang kedua, membantu kehidupan orang tua. Ketika orang tua semakin menua, tentunya hal ini menjadi kewajiban bagi kita untuk membantu kehidupannya. Kehidupan orang tua tentu saja semakin tua semakin renta dan membutuhkan perawatan. Suatu saat tentunya kita juga akan menghadapi masa tersebut, maka dari itu kita harus membantunya. Yang ketiga, tetap bersilaturahmi dan menjalin komunikasi. Anak perempuan dengan orang tua, terutama ibunya, harus tetap bersilaturahmi dan menjalin komunikasi yang baik. Silaturahmi dan komunikasi yang baik tentu saja tidak hanya terjadi ketika sebelum menikah. Ketika sesudah menikah pun bersilaturahmi adalah kewajiban bagi anak perempuan, walaupun di tengah kesibukan mengurus suami dan keluarganya. Hal ini juga disampaikan dalam Al-Quran, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surah An-Nisa ayat 1. Yang keempat, tidak menyulitkan atau menggantungkan diri kepada orang tua. Tidak menyulitkan dan menggantungkan diri pada orang tua adalah hal yang harus dilakukan setelah menikah. Pada dasarnya, anak perempuan tentu saja sebelum menikah atau bekerja, ia masih dalam tanggung jawab orang tuanya. Namun setelah menikah, maka jangan lagi bergantung atau membebaninya lagi, karena perempuan yang sudah menikah adalah tanggung jawab suami. Maka dari itu, jangan lagi mempersulit orang tua, namun berikan yang terbaik untuk
sebagai kewajiban kita agar tidak menyulitkan orang tua yang sudah semakin berusia. Justru kita yang harus meringankan bebannya di masa tua. Yang kelima, melayani orang tua di masa renta. Kewajiban selanjutnya adalah anak perempuan juga jangan melupakan orang tuanya di masa renta walaupun sudah menikah. Kewajiban untuk melayani, menjaga, dan merawat orang tua tetap haruslah dijalankan walaupun tidak bisa sepenuhnya dilakukan. Namun setidaknya sebagaimana anak perempuan, kita harus peduli dan memberikan kasih sayang pada mereka. Sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.